Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Surawastu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat, shalom, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Bastanta dan teman-teman sekalian. Sebelum saya mengutarakan hasil jawaban UTS aplikasi digital pariwisata, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sasuduti Malina Sihite, kelas DEP 1B, dengan NIP 214800491. Terima kasih. Jawaban UTS aplikasi digital pariwisata. Dengan soal 1, jelaskan dan berikan contoh tentang hardware dan software. Jawab, hardware adalah peralatan komputer yang berguna untuk melakukan presentasi. Input device yang digunakan untuk memasukkan data, proses device, storage device, dan peripheral device, dan perangkat tambahan. Contohnya, mouse, keyboard, scanner, dan monitor, printer, proyektor, CPU, VGA, RAM, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan software adalah perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data sesuai dengan fungsi masing-masing. Contohnya, sistem software, browser, Microsoft Office, Paint software, dan software antivirus. 2. Jelaskan dan berikan contoh perubahan perilaku wisatawan akibat perkembangan teknologi. Jawab, perubahan perilaku wisatawan akibat perkembangan teknologi adalah suatu sikap di mana wisatawan dapat lebih bebas dan dalam merencanakan perjalanan yang menunjang gaya hidup dan segala kebutuhan dapat dengan mudah diakses yang bergantung kepada teknologi. Contohnya adalah 1. Di mana kemudahan dan kebebasan menentukan transportasi dan akomodasi untuk berpergian semakin terasa dengan adanya teknologi dan hadirnya aplikasi penyedia jasa booking. Yang kedua, dengan berkembangnya teknologi dan pertumbuhan penggunaan smartphone yang pesat, wisatawan semakin lebih mudah dengan adanya aplikasi yang memudahkan seperti pemesanan tiket perjalanan, bahkan kebutuhan penunjang kehidupan sehari-hari. Ketiga, untuk membantu traveler mengatur perjalanan tanpa khawatir dengan anggaran dengan menggunakan Traveloka dan lain-lain. Jelaskan manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha wisata akibat perkembangan dan pemanfaatan teknologi saat ini. Silakan berikan contoh pemanfaatan teknologi tersebut. Jawab, manfaat yang diperoleh pelaku usaha wisata adalah dengan mudah mempromosikan barang ataupun layanan produktivitas terhadap wisatawan. Kedua, pelaku usaha dapat meningkatkan loyalitas wisatawan. Ketiga, mempermudah dalam proses produksi, impor, dan ekspor barang. Keempat, ramah biaya, mempermudah pengelolaan data-data wisatawan yang ingin berkunjung dan produk yang ingin ditawarkan. Pemanfaatan teknologi saat ini adalah mobil bisa menjadi solusi untuk melakukan promosi yang lebih luas. Pengembangan infrastruktur mempermudah wisatawan merencanakan serta melakukan perhitungan yang tepat untuk mendapatkan paket hiburan. Kedua, memudahkan mereka dalam menjangkau target pasar wisatawan. Contoh pemanfaatan teknologi tersebut adalah 1. Wisatawan dapat dengan mudah menerima informasi. Kedua, dengan mudah berinteraksi dengan orang lain dengan mencari keunggulan tempat wisata yang ingin dikunjungi. Ketiga, memberikan layanan yang baik. Keempat, memperkenalkan budaya Indonesia dengan baik. Kelima, membuka lapangan kerja. Keenam, memberikan kemudahan memperoleh untuk jasa layanan pariwisata. Keenam, memberikan peningkatan pendapatan dalam bidang kepariwisataan bagi wisatawan dan mendorong promosi produk. Ketujuh, mengurangi biaya tenaga kerja. Kedelapan, mengurangi biaya pemeliharaan. Kesembilan, memudahkan pelaku industri pariwisata dalam memberikan informasi. 4.
Ancaman apa yang diperoleh oleh pelaku usaha bidang pariwisata akibat penggunaan dan perkembangan teknologi? Jawab, ancaman yang diperoleh oleh pelaku wisata adalah: 1. Terjadinya peningkatan daya saing antar usaha pariwisata. Kedua, memberikan efek gangguan pada sektor pariwisata. Ketiga, munculnya ketimpangan ataupun pola perubahan belanja terhadap pelaku usaha. Keempat, adanya peningkatan tanggung-jawaban terhadap lingkungan yang semakin tinggi. Kelima, memastikan keamanan dan kesejahteraan wisatawan saat melancong ke destinasi wisata. Keenam, meningkatkan travel agent dan layanan yang dipersonalisasi yang merancang perjalanan mereka. Ketujuh, membuat sistem kontrak yang membuat wisatawan nyaman dan memesan perjalanan secara daring. Berikan pendapat kamu tentang kelebihan Traveloka, yaitu 1. Pencarian tiket dan hotel dalam negeri lebih unggul. Kedua, terdapat penjelasan cara pemakaian Traveloka itu sendiri. Ketiga, mudah dalam pembayaran. Keempat, cepat dalam memberikan informasi. Kelima, kerjasama dengan maskapai dan hotel sehingga mudah dalam informasi. Keenam, Traveloka juga menyediakan beragam fitur keamanan. Ketujuh, pengaman data kartu kredit. Kekurangan Traveloka yaitu: 1. Halaman awal sangat rumit untuk pencarian. Kedua, fokus kepada situs booking domestik. Ketiga, pencarian hotel masih sangat kecil informasinya. Keempat, jangkauan pencarian tempat menginap dan transportasi masih kurang luas. Kelima, harga tiket masih murah. Keenam, tidak tersedia metode pembayaran transfer bank setelah jam 9 malam. Keenam, harga token listrik di Traveloka lebih mahal dibandingkan di Shopee. Kelebihan TripAdvisor yaitu: 1. Dapat digunakan secara luas dan review customer yang terpercaya. Kedua, panduan wisata dibuat dari pengalaman langsung. Ketiga, membantu mengurangi daftar result dari pencarian untuk menemukan tempat terbaik. Keempat, memungkinkan dengan mudah mencuri, menulis, dan melihat rekomendasi pelanggan untuk tempat tertentu. Kelima, dapat menyimpan jadwal perjalanan di suatu tempat. Kekurangan TripAdvisor yaitu: 1. Tidak dapat memesan hotel dan penerbangan secara bersama. Kedua, no charge reward. Ketiga, fitur ada versi ponsel tidak sebanyak pada versi tablet. Kelebihan Airbnb yaitu: 1. Pengguna lebih dekat dengan masyarakat lokal. Kedua, ruangan lebih bersih. Ketiga, dapat dipesan secara online. Keempat, menampilkan foto properti dengan lebih baik. Kelima, pilihan fleksibel bagi setiap jenis traveler. Keenam, tinggal layaknya warga lokal. Ketujuh, dalam penginapan boleh bayar guna kredit card. Kedelapan, di hotel juga waktu check-in dan check-out lebih fleksibel. Kekurangan Airbnb yaitu: 1. Keamanan belum jelas. Kedua, risiko tertipu. Ketiga, tidak dilakukan pengecekan. Keempat, risiko pembatalan tempahan jika menggunakan sistem auto terhadap penginapan. Kelima, harga berubah mengikuti tarif pada penginapan. Ketujuh, pada penginapan di hotel Airbnb juga perlu menunggu pengesahan dari tuan rumah dahulu, tidak sesuai dengan Let's Booking. Sekian hasil pengutaran hasil UTS aplikasi digital pariwisata. Jika ada salah pengucapan jawaban, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.